Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami kesempatan sehingga dapat menyelesaikan video ini dengan tepat waktu. Tidak lupa salam salam kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yurmaini MADR yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami masing-masing, yaitu kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang analisis titik impas atau biasa disebut analisis break-even point. Nama saya Reza Mahira Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta manfaat dari analisis break-even point, yang mana nanti di akhir video saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Bonjour, je m'appelle Widian Hasibuan, Q expert le bout de analysis will kill the rentability. Hello everyone, good morning. My name is Nabila Praski. In this video explanation, I will explain material about forming break-even points and interpreting break-even points. And next, Muhammad Yudhani di Animasi Nasution bagi hadir bersama Ashrafu Toriko walaupun bin hasilkan. Buongiorno, mi chiamo Yulia Antaini, che studia un esempio di break-even analysis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta manfaat dari analisis break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Analisis titik impas atau BEP sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu perusahaan dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk biaya tetap saja. Menurut Mulyadi tahun 2001 menyatakan bahwa titik impas adalah keadaan suatu usaha yang memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Menurut Munawir tahun 2004, beliau menyatakan bahwa break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau penghasilan total biaya. Menurut Jarwanto dalam buku Dr. Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari analisis titik impas atau analisis break-even point. BEP amatlah penting jika kita membuat sebuah usaha agar kita tidak mengalami suatu kerugian, baik itu usaha yang bergerak di bidang jasa atau manufaktur. Nah, ini adalah berikut dari manfaat-manfaat dari BEP. Yang pertama yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima yaitu mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, itu saja manfaat dari analisis break-even point. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan analisis break-even point. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis break-even point. Tujuan analisis break-even point adalah untuk membantu perusahaan memahami beberapa banyak produk atau jasa yang harus dijual untuk mencapai pendapatan sama dengan biaya produksi dan operasional perusahaan. Selain itu, ada juga tujuan analisis break-even point. Yang pertama,
Menghitung jumlah penjualan minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya produksi dan operasional perusahaan. Dengan mengetahui break-even point perusahaan dapat menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai untuk pencapaian titik impas. Yang kedua, mengidentifikasi margin keamanan, safety margin atau ruang lingkup keuntungan profit sold. Margin keamanan adalah selisih antara volume penjualan aktual dengan break-even point. Yang ketiga yaitu menentukan harga jual yang tepat dengan mengetahui biaya tetap dan variabel per unit produk atau jasa. Serta break-even point perusahaan dapat menentukan harga jual yang dapat untuk mencapai target keuntungan yang diinginkan. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat efisiensi operasional dengan membandingkan break-even point dengan volume penjualan aktual. Perusahaan dapat mengevaluasi efisien operasionalnya. Dengan memahami tujuan analisis break-even point, perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat dan meningkatkan kinerja keuntungan perusahaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembentuk break-even point. Break-even point dapat dibentuk dari perhitungan biaya produksi dan penjualan suatu produk atau jasa. Terdapat 4 faktor yang membentuk break-even point, yaitu yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contohnya itu adalah sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan biaya peralatan. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau penjualan. Contohnya itu biaya variabel yang berlaku untuk bahan baku seperti upah tenaga kerja dan biaya transportasi. Yang ketiga ada harga jual. Harga jual ini adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Nah, yang terakhir itu ada margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit produk atau jasa. Margin kontribusi ini digunakan untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan pada perusahaan. Nah, materi selanjutnya ada interpretasi hasil break-even point. Yang pertama itu, jika volume penjualan di bawah break-even point, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua itu, jika volume penjualan sama dengan break-even point, perusahaan hanya mampu menutupi biaya produksi dan operasional, tetapi tidak memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu ada, jika volume penjualan di atas break-even point, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Baik, materi selanjutnya adalah metode atau jenis dan cara perhitungan break-even point. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode dan jenisnya. Jadi, terdapat 3 rumus yang digunakan dalam menghitung break-even point. Yang pertama itu yaitu BEP per unit. BEP per unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit, di mana BEP-nya diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unitnya. Nah, jadi nilai margin kontribusi per unitnya itu diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusinya juga bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. Rumus yang kedua adalah BEP nilai penjualan. BEP sama dengan biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel dibagi harga, di mana BEP-nya dapat dihitung berdasarkan hasil dari nilai penjualan. Nah, nilai BEP-nya itu diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara 1 dengan hasil pembagian variabel dan harga penjualannya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah BEP dengan satuan mata uang. BEP mata uang sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Nah, BEP-nya ini diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit. Maka, dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh nilai break-even point dengan satuan mata uang yang digunakan. Nah, ketika menghitung BEP dengan satuan mata uang, kita itu harus menentukan mata uang mana yang digunakan. Jika terdapat perbedaan mata uang, maka salah satu mata uang nilainya harus dikurskan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dan cara analisis break-even point. Nah, jadi setelah kita mengetahui cara menghitung break-even point, kita bisa melihat contoh break-even point berikut dengan memahami titik impasnya.
Yang dimana contoh pertama itu kita akan membahas break even point per unit. Per bulan Juni 2021, operasional PT Lingkar Senja menghabiskan biaya tetap sebesar 150 juta untuk memproduksi 100.000 produk. Variable cost per unit adalah 60.000 dan harga per unit produk sebesar 100.000. Pertanyaannya, berapa break even point per unitnya? Jadi, setelah kita mengetahui rumus sebelumnya, break even point per unit itu biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit, yang dimana 150 juta per 100.000 rupiah dikurang 60.000, yang dimana hasil dari pengurangan dari 100.000 dikurang 60.000 itu 40.000. Jadi 150 juta per 40.000 hasilnya adalah 3.750. Maka break even point per unit PT Lingkar Senja per bulan Juni 2021 sebesar 3.750. Baik, contoh selanjutnya break even point per penjualan. Per Juli 2022, Pak Rizal berhasil mendapatkan omset sebesar 100 juta rupiah. Pengeluaran biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 40 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa break even point per penjualan Pak Rizal? Nah, rumus dari break even point per penjualan itu biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel dikurang harga. Jadi 20 juta rupiah per 1 dikurang 40 juta rupiah per 100 juta rupiah, yaitu 1 dikurang 0,4, yang dimana 1 dikurang 0,4 itu hasilnya 0,6. Jadi 20 juta rupiah per 0,6 hasilnya 33.333.333 rupiah. Maka break even point penjualan Pak Rizal bulan Juli 2021 sebesar 33.333.333 rupiah. Baik, contoh ketiga, break even point per biaya. PT Lingkar Senja di bulan Agustus 2022 memproduksi 500 unit semen dengan biaya tetap sebesar 15 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 60.000 per unit semen. Jadi pertanyaannya di sini, berapa break even point per biaya yang didapat PT Lingkar Senja? Nah, total variable cost itu 60.000 dikali 500 unit. Hasilnya 30 juta rupiah. Seperti yang kita ketahui, rumus dari break even point per biaya, total fixed cost ditambah total variable cost per total unit. Jadi 500 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah per 500 rupiah hasilnya 45.000 per 500 rupiah, yang dimana hasil penjumlahannya yaitu 90.000 rupiah. Maka break even point per biaya PT Lingkar Senja pada bulan Agustus 2021 adalah 90.000 per unit. Jika PT Lingkar Semen persanya harus lebih tinggi, BEP yang harus dihasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau penutup materi dari analisis break even point. Maka analisis break even point adalah titik keseimbangan dari hasil total pendapatan yang diterima dengan modal yang dikeluarkan perusahaan sehingga tidak terjadi untung ataupun rugi. Nah, kelebihan dari BEP ini yaitu dapat mengambil langkah-langkah dalam aktivitas penjualan, mulai dari inovasi bisnis, variasi produk, hingga hal-hal yang bersifat operasional agar perusahaan mampu mencapai profit yang optimal. Namun, analisis T-Impas juga memiliki kekurangan, yaitu perhitungannya hanya efektif untuk satu produk. Sulitnya untuk mengklasifikasi biaya, perhitungannya hanya cocok untuk operasional jangka pendek. Nah, analisis T-Impas atau break even point berbeda dari analisis lainnya karena analisis T-Impas atau BEP ini berfokus pada menentukan level penjualan di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Ini berbeda dari analisis lainnya. Analisis T-Impas lebih fokus pada keseimbangan antara pendapatan dan biaya untuk mencapai laba nol. Sementara analisis lainnya terkait dengan aspek-aspek spesifik dari
kesehatan keuangan perusahaan atau tren jangka panjang. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis break-even point. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita tentang apa itu analisis break-even point. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman maupun viewer yang telah menyaksikan video ini dan mohon maaf apabila ada